Datu Bakumpai, Syekh Haji Abdus Samad, seorang ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di kalangan suku Dayak Bakumpai dan wilayah sepanjang Sungai Barito. Nama lengkap, Syekh Abdus Samad bin Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kelahiran, lahir di Kampung Penghulu, Bakumpai pada tanggal 12 Agustus tahun 1822 Masehi, 24 Zulkidah 1237 H. Lokasi makam, di Marabahan Kota, Kubah. Datu Haji Abdus Samad menjadi salah satu tempat wisata religi. Setiap akhir pekan selalu ramai penziarah, tidak hanya dari Marabahan saja, tetapi juga dari kabupaten lainnya. Datu Haji Abdus Samad bagi warga Marabahan sudah tidak asing. Beliau dikenal sebagai pelopor Islam ke berbagai pelosok daerah di pedalaman Kalimantan, terutama di Marabahan. Untuk mengetahui cerita Datu Haji Abdus Samad bisa kita dengar langsung dengan keturunan beliau Haji Muhammad Syafi'i. Dia merupakan keturunan keempat dari Datu Haji Abdus Samad. Sembari mengeluarkan beberapa lembar kertas manakib Datu Haji Abdus Samad, dirinya mulai bercerita. Datu Haji Abdus Samad merupakan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Anak dari Mufti Haji Jamaluddin. Dilahirkan di Kampung Penghulu Bakumpai pada malam Ahad 24 Zulkaidah 1237 Hijriah, tanggal 12 Agustus tahun 1822 Masehi. Suatu waktu, disampaikan Syekh Yahya dari Madinah, dia melihat cahaya yang bersinar dari jauh. Saat tiba di Indonesia, dirinya tidak menemukan cahaya itu di Jakarta, namun ternyata di Marabahan. Persis di makam Datu Haji Abdus Samad. Dan dia berziarah ke sana. Saat berziarah, dia berwasiat. Wasiat itu bisa dilihat di makam Datu Haji Abdus Samad. Ada sebuah tulisan yang tergantung di pagar makam. Bila ke makam, ada kami letakkan wasiat Syekh Yahya. Beliau mengatakan barang siapa yang berziarah ke makam Datu Haji Abdus Samad hendaklah ia membaca surah Al-Ikhlas 13 kali, sholawat 14 kali, dan masing-masing satu kali surah Al-Fatihah, Al-Falaq, dan surah Anas, ceritanya. Sementara itu untuk cerita semasa hidup, Datu Haji Abdus Samad semenjak menginjak dewasa, dikirim ke dalam pagar Martapura untuk mengaji ilmu-ilmu agama. Di mana guru-guru beliau tidak lain hanyalah orang tua dan paman-paman beliau. Setelah beberapa tahun lamanya di Martapura, beliau kembali ke Marabahan. Mengemban misi dakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam ke berbagai pelosok daerah sekitarnya. Dan saat sekembalinya dari Martapura itu, beliau, Datu Haji Abdus Samad, dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Siti Adawiyah binti Buris, dan dikaruniai 4 orang anak. Meski sudah berkeluarga dan mempunyai anak, Datu Haji Abdus Samad tetap mengejar ilmu agama. Hasrat dan keinginan besar menuntut ilmu agama, Datu Haji Abdus Samad pergi ke Tanah Suci Mekah. Beliau ditemani sang anak yang bernama Abdur Razak. Keduanya menjalankan ibadah haji sekaligus menetap di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Setiba di Mekah, Datu Haji Abdus Samad bertemu dengan keponakannya. Namanya Mufti Haji Jamaluddin yang telah bermukim sejak 20 tahun di Mekah sebelum kedatangan beliau. Maka saat itu mengajilah beliau dengan guru-guru dan ulama di Tanah Suci, ujar Haji Muhammad Syafi'i. Setelah kurang lebih 8 tahun menurut ilmu di Mekah, Datu Haji Abdus Samad diizinkan dan disuruh guru-gurunya untuk pulang kembali ke tanah air. Atas izin itu, Datu Haji Abdus Samad kembali ke tanah air. Sebelum itu, beliau menyampaikan niatnya itu kepada sang keponakan Mufti Haji Jamaluddin. Sang keponakan langsung terkejut, dikarenakan pemikiran hematnya, sang paman belum lama belajar di Mekah. Demikianlah sejarah tentang Syekh Haji Abdus Samad.